Perkenalkan, nama saya Irmawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahun 2024. Program studi bimbingan dan konseling nomor mahasiswa 249020495090 Universitas Negeri Makassar. Hari ini Senin tanggal 9 September 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah asal saya SMA Negeri 1 Sigi dengan mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 10. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bu absen dulu ya. Apresiasi medis adikku Agung Ramadan, Ahmad Isnen, Al-Faiz, Andrew. Ada dua ya. Yang pertama tentang apa itu kematangan emosional. Kemudian ciri-ciri kematangan emosional. Kematangan emosional itu adalah, ada yang bisa tahu apa itu kematangan emosional? Ada yang bisa tahu? Kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat dan mendusri
Empat. Lima. Gimana kesadaran emosi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Coba Pascal. Kesadaran emosi itu apa? Kesadaran diri itu seperti apa? Menyadari emosi yang dirasakan. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita agar tidak terbawa oleh emosi, agar diri kita bisa sadar akan emosi kita. Bisa mengendalikan emosi. Oke, itu adalah kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan emosi. Seperti apa itu pengelolaan emosi? Coba sabar. Bahwa emosi seperti mampu mengendalikan emosi negatif seperti marah, Ya. sedih, sehingga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Oke, bisa mengendalikan emosi yang negatif. Oke, sekarang yang ketiga, empati. Coba Kiki. Empati itu berarti kita mampu memahami dan menghargai perasaan orang lain. Ya, mampu memahami perasaan orang lain. Itu yang dinamakan dengan Empati. pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan. Itu seperti apa itu pengaruhnya? Itu kesehatan mental. Yang kedua, hubungan sosial. Yang ketiga, dan yang keempat, pengembangan diri. Oke. Pengaruhnya itu pada kesehatan mental yang bagaimana itu? Seperti apa itu? Ya, depresi ya. Itu kematangan kesehatan mental, yaitu berpengaruh pada depresi, hidup sesak. Kemudian hubungan sosial. Itu kita harus meningkatkan hubungan yang baik dengan keluarga, Teman. teman, dan kerja. Yang ketiga, prestasi akademik itu membantu dalam fokus dan termotivasi dalam belajar. Oke, yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalian sudah bisa mengerti ya pengaruhnya itu seperti gimana semua. Pengaruh besarnya itu di kehidupan kalian itu sudah tahu ya. Ya. Ada 4 pengaruhnya. Oke. Sekarang lanjut. Cara meningkatkan kematangan emosional. Coba Sahwan, caranya seperti apa? Caranya dengan merefleksi diri, itu luangkan waktu untuk merenungkan perasaan dan tindakan Anda. Ada lagi yang lain? Bagian empati. Ya, seperti apa itu latihan empatinya? Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Ya, kita harus melihat sudut pandang ya. Ya. Yang ketiga, Komunikasi efektif. Belajar untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang jelas dan tegas dan menyakiti perasaan orang lain. oke. Belajar dengan mengekspresikan perasaan. Kemudian, Mengatasi stres seperti olahraga, meditasi, atau hobi. banyak cara ya untuk menghindari stres. Stres. Seperti Olahraga. bermain, rekreasi, berkumpul sama teman yang Ya. tawa itu bisa menghilangkan stres. Good.
Sekarang ada 4 kelompok. Untuk kelompok 1 tugasnya yaitu mencari tentang ciri-ciri kematangan emosional. Kelompok 2 yaitu mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Untuk kelompok 3 yaitu materinya bagaimana cara mencapai kematangan emosional. Sudah dicatat? Silakan dicatat. Yang kelompok 4 yaitu bagaimana kematangan emosi pada remaja awal. Kasih waktu selama bagaimana cara mencapai kematangan emosi. Oke, sekarang silakan kerja. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok akan menyelesaikan ke depannya. Oke, silakan kerjakan. Silakan catat soalnya dan dikerjakan. Diskusikan ya. Teman-teman dan catat jawabannya. Karena satu orang nanti akan mempresentasikan ke depan tiap-tiap kelompok. Bagus dan jawabannya itu sudah cukup jelas. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Oke. Jadi dia sudah bisa memahami ya apa itu kematangan emosional.
akan bersambung lagi dengan materi yang berbeda yaitu mengenai psikologi remaja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Sebelum kita mengakhiri proses belajar, maka kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. oke, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Siap. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan teman saya Rizal. Jadi kelompok lain menanggapi ya atau mau bertanya kepada kelompok 1. Kan ciri-ciri kemakanan. Silakan Ji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Yes. Saya perwakilan dari kelompok 1 jawabannya ingin memaparkan ciri-ciri kematangan emosional. Jadi di sini ciri-cirinya ada 10. Yang pertama yaitu mandiri, mampu menerima realitas, mampu beradaptasi, mampu mengontrol permusuhan dan amarah, dapat menerima kritik dan menganggapnya sebagai motivasi. Bertanggung jawab, bisa berempati, memiliki watak tenang, mampu menyelesaikan konflik, dan yang terakhir tidak merasa pintar. Sekian paparan dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah pemaparan dari kelompok 1 mengenai ciri-ciri kematangan emosional. Silakan. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk jawaban yang teman saya bacakan tadi? Silakan dijawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya Pascal dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa yang dapat mempengaruhi kematangan emosional. Apa yang dapat mempengaruhi kematangan emosional? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi hal yang dapat mempengaruhi kematangan emosional yaitu dari pengalaman masa kecil, hubungan dengan pengasuh utama kita, serta usia, budaya, dan jenis lainnya. Kita dapat memiliki dampak besar pada kematangan emosional kita dalam belajar dari suatu cara. Tepuk tangan dulu untuk Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan tentang ciri-ciri emosional dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Silakan maju. Itu faktor faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik,
kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosional. Kepada pemateri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi faktor-faktor kematangan emosional. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kematangan emosional adalah keluarga, lingkungan, pengalaman masa kecil, jenis kelamin, usia, perkembangan intelektual, dan perkembangan kelenjar endokrin. Para faktor keluarga yang dapat mempengaruhi kematangan emosional adalah struktur keluarga, interaksi antar anggota keluarga, dan pola komunikasi dapat mempengaruhi perkembangan emosional. Di lingkungan, nilai, norma, dan ekspresi emosional yang diterima dalam budaya tertentu dapat mempengaruhi cara individu mengalami dan mengekspresikan emosi. Dan pada pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi kematangan emosional. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi kematangan emosional. Usia memang dapat mempengaruhi kematangan emosional, namun tidak berlaku untuk semua orang. Beberapa hal yang bisa terjadi seiring bertambahnya usia diantaranya emosi positif lebih sering muncul daripada emosi negatif. Pengalaman emosional lebih stabil dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman emosional lebih beragam dengan emosi positif dan negatif. Selanjutnya, perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual dapat mempengaruhi kematangan emosional. Selanjutnya, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin berperan dalam mengendalikan emosi dan suasana hati manusia. Kelenjar endokrin bekerja dengan melepaskan hormon ke dalam aliran darah, sehingga hormon tersebut dapat berpindah ke sel-sel di seluruh tubuh. Selain mengendalikan emosi, kelenjar endokrin juga memiliki fungsi lain, yaitu mengontrol metabolisme, mengontrol fungsi seksual, mengontrol tidur, dan mengontrol cara kerja organ. Sekian materi faktor-faktor emosional yang saya sampaikan. Ya, sekian materi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, bertanya. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah, saya dari kelompok 3 yang bertanya. Bagaimana cara mengatasi kematangan emosional pada usia remaja? Mengatasi kematangan emosional pada usia remaja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara mengatasi kematangan emosional pada usia remaja. Yang pertama yaitu kenali emosi. Remaja dapat mengenali emosi yang dirasakannya tanpa menghakimi perasaan tersebut. Kedua, dengan cara mengelola emosi. Remaja dapat mengelola emosi yang dirasakannya dan mengekspresikannya dengan cara yang sesuai. Ketiga, komunikasikan. Remaja dapat berkomunikasi secara asertif untuk menyampaikan kebutuhan, keinginan atau aspirasi diri. Keempat, konsultasi. Jika remaja menghadapi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, ia dapat berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Kelima, ikuti kegiatan positif.
Remaja dapat mengikuti kegiatan positif untuk mengasah potensinya. Yang keenam, yaitu jadilah panutan. Orang tua dapat menjadi panutan dengan cara-cara positif dalam mengelola emosi, suasana hati, dan konflik. Yang ketujuh, dukungan orang tua. Orang tua dapat memberikan dukungan kepada anaknya agar dapat mengatasi kematangan emosionalnya. Yang terakhir, kenali teman-teman. Orang tua dapat mengenal teman-teman anak untuk mengetahui pengaruh mereka terhadap perkembangan emosi anak. Demikian jawaban dari kami. Apakah dapat diterima? Semuanya sudah puas. Tepuk tangan dulu. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi dari kelompok lain? Ya, sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.